UND dan Alkitab kita masing-masing. Kami, Pendeta, Bible Pro, dan seluruh Sintua mengucapkan selamat beribadah buat kita semua. Kita akan memasuki ibadah online. Kita saat teduh sejenak. Kita bernyanyi dari buku UND nomor 135 ayat 1 dan 3. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kau mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku UND nomor 391 ayat 1 dan 2.
didasarkan pada Matius 7 ayat 7. Demikian bunyinya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 681 ayat 1 dan 2. Di ayat 2 jemaat berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang pasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 789 ayat 2 dan 4.
pasal 18 ayat 1 sampai dengan 8 kita baca secara responsorial. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang maling itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 475 ayat 2 dan 3. Di ayat 3 jemaat berdiri. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian dari kaum ibu wilayah Bethlehem. Di dalam
baca di WhatsApp grup wilayah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari UND nomor 743 ayat 1 sampai 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom. Oh, Rasmatu Hita. Selamat hari Minggu Manginang. Mohon kabar guna. Semoga sehat-sehat saja ya. Dan doa kami juga para hamba Tuhan supaya aman pinang dan anak-anak kami dari sekolah minggu, adik-adik remaja dan anak sebelum semua dalam keadaan sehat. Tetap jaga kesehatan, pakai masker dan pakai hand sanitizer. Itu untuk kesehatan bersama. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi berita sukacita pada kita hari ini didasarkan terhadap kitab 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 hingga ayat yang ke-27. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mari kita dengarkan dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat Israel yang Allahnya pergi membebaskan menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat,
dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu, sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, khotbah hari ini berbicara tentang kerinduan Raja Daud untuk mendirikan bait Allah. Khotbah hari ini adalah kerinduan Raja Daud untuk mendirikan rumah Allah, bait Allah di Yerusalem. Keinginan itu dikuatkan oleh Nabi Nathan yang mendapat pesan dari Allah bahwa keturunan Raja Daud akan menjadi keturunan yang besar. Keturunan Raja Daud akan menjadi keturunan yang masyhur. Kerajaan Raja Daud akan menjadi kerajaan yang paling masyhur di tengah-tengah perjalanan bangsa Israel. Dan yang paling luar biasa saudara-saudari, ternyata rencana pendirian bait Allah, rencana pendirian rumah Allah ini digenapi dan ini selesai di dalam masa pemerintahan Raja Salomo. Raja Salomo adalah anak dari Raja Daud. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, atas pemberitaan inilah, atas pemberitaan sukacita inilah, maka Daud menerima hal yang sukacita. Dia masuk ke dalam kemahnya, dia berdoa kepada Tuhan, dia mengucapkan syukur kepada Tuhan karena berkat Tuhan di dalam kehidupannya luar biasa. Dan bukan hanya ke dalam kehidupan dia pribadi, tetapi dalam kehidupan keturunannya. Luar biasa ini. Ini luar biasa. Dan ini berkat Tuhan yang luar biasa. Ketika khotbah ini mengingatkan kita juga amang-inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah ini kita ingatkan, kita diingatkan supaya kita berdiam diri di hadapan Allah. Seperti Raja Daud, ketika dia berdoa, dia masuk ke dalam kemahnya, dia berdoa mengucap syukur kepada Tuhan, dia berdiam diri di hadapan Allah. Dan khotbah ini mau mengingatkan kita, berdiam dirilah kita di hadapan Allah. Ketika hari ini kita harus beribadah di rumah kita, kita harus beribadah bersama dengan keluarga kita. Ini mengingatkan kita tentang Raja Daud. Dia beribadah, dia berdoa, dia memuji Tuhan, dia mengucap syukur kepada Tuhan di dalam kemahnya. Sekarang kita berdoa, kita beribadah, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan di tengah-tengah rumah kita. Mertua maak kaama ala diri Tuhan itu Tuhanmu gabe balik bangun di matonga di peribadatan keluargamu. Mertua ma aka iman, mertua ma aka yanako, karena semua kita menerima berita sukacita dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam segala situasi yang kita hadapi, sangat penting kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Dalam segala situasi yang kita hadapi, sangat penting kita
kita berbicara kepada Allah dan membiarkan Allah menguasai hati dan pikiran kita. Satu minggu ini kita akan diingatkan dengan teks khotbah tentang doa. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, berarti kita mempersilahkan Tuhan untuk masuk ke dalam hati kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita mempersilahkan Tuhan untuk masuk ke dalam pikiran kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita mempersilahkan Tuhan untuk masuk di dalam keluarga kita, sehingga kita menjadi seorang pendoa, sehingga keluarga kita menjadi seorang pendoa, sehingga semua berdoa kepada Tuhan. Oleh sebab itu, amal inam, berikan waktumu, berikan hatimu, berdiamlah di hadapan Tuhan, karena Tuhan mau berbicara kepadamu. Seperti Nabi Nathan mendengarkan suara Tuhan, dan Nathan memperdengarkan apa yang Tuhan katakan kepadanya dan diberitakan kepada Raja Daud, sehingga Raja Daud bersyukur dan dia mengucapkan syukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu, amang inang, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, siapkan hatimu untuk Tuhan datang dan berdiam di dalam hati dan pikiran. Oleh sebab itu, khotbah ini juga mengingatkan kita, seorang Kristen yang menyadari kasih Tuhan, seorang Kristen yang menyadari segala perbuatan Tuhan yang luar biasa, maka itu akan menggerakkan dia untuk berora et laborare. Ini menggerakkan dia untuk laborare et orare. Dia berdoa dan bekerja kepada Tuhan. Apapun pekerjaan yang dia awali, ketika dia bangun tidur, dia memulai dengan berdoa kepada Tuhan. Ketika dia mau tidur pada malam hari dan dia mau membalikan tubuhnya yang lelah itu, dia menyerahkan di dalam doa, sehingga kehidupan doa ini menjadi awal dan ini menjadi akhir di dalam kehidupan setiap orang percaya. Sehingga khotbah ini mengingatkan kita amang inang, minggu ini mengingatkan kita juga untuk berrogali, untuk berdoa kepada Tuhan. Berdoa maksudnya di sini ada hubungan yang sangat dekat. Berdoa maksudnya di sini kita memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Berdoa maksudnya di sini ketika kita berbicara kepada Allah, kita berbicara kepada Tuhan seperti kita berbicara dengan sahabat kita yang paling dekat dengan kita. Coba kita ingat, siapa sahabat yang paling dekat dengan kita? Mungkin persahabatan itu tidak bisa melampaui persahabatan kita dengan Tuhan. Dan persahabatan kita dengan Tuhan tidak ada seromantis persahabatan kita dengan sesama kita manusia. Karena firman Tuhan mengatakan, lagu-lagu rohani juga mengatakan, hanya Yesuslah sahabat yang sejati. Yesus sahabat sejati, dikatakan di situ. Hanya Yesus sahabat yang sejati. Ketika engkau berbicara kepada Tuhan di dalam doamu, itu semua tersimpan di dalam hati Tuhan, tidak akan pernah bocor kepada siapapun. Tapi ketika kita berbicara kepada sahabat kita di bumi ini, mungkin dia akan berbicara kepada orang lain, dia akan menceritakan kepada orang lain, sehingga apa yang sudah kita salurkan kepadanya ini menjadi konsumsi umum. Itulah kalau kita bersahabat dengan orang di dunia ini. Tapi ketika kita berbicara dengan sahabat kita yang sejati itu, Yesus itu di dalam doa kita, maka rahasia itu, apa yang tersimpan di dalam hati kita, tersimpan di dalam hati Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti Raja Daud dalam teks khotbah ini, ketika dia menyadari secara sadar dan totalitas bahwa janji-janji Tuhan dan berkat Tuhan dalam hidupnya sungguh luar biasa, ini yang menggerakkan Raja Daud berdoa kepada Tuhan. Jadi hanya orang yang mensyukuri segala kebaikan Tuhan, hanya orang yang menyadari segala kebaikan Tuhan dalam hidupnya, inilah pribadi yang mampu berdoa dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu amang inang, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan kita menganggap ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita menganggap berdoa itu seperti mesin ATM. Kita semua punya kartu ATM. Kalau kita mau mengambil uang mau 100.000, 1 juta, bisa kita masuk ke mesin ATM, kita masukkan kartu ATM kita klik berapa jumlahnya maka akan keluar.
Tapi ada juga orang Kristen yang beranggapan bahwa ketika dia berdoa, seolah-olah Tuhan itu seperti mesin ATM. Apapun yang dia minta, apapun yang dia katakan, apapun yang dia utarakan kepada Tuhan, maka Tuhan otomatis memberikan itu sesuai dengan apa isi hatinya. Itu adalah pemahaman yang salah. Ada juga yang mengatakan dia berdoa kepada Tuhan, dia mengingat kepada Tuhan ketika hidupnya penuh dengan kekacauan, ketika dia mengalami pergumulan, ketika dia mengalami berbagai penderitaan, dan karena penderitaan itu, kepahitan itu, dia datang kepada Tuhan, dia mengadu kepada Tuhan. Tetapi ketika penderitaan itu selesai, dia melupakan Tuhan. Ada juga orang yang demikian. Jadi bagaimana doa yang sebenarnya? Doa yang sebenarnya, doa yang sejati, tidak terpaut dengan situasi dan keadaan kita saat ini. Karena doa itu harus menjadi gaya kehidupan kita. Doa itu harus menjadi gaya kehidupan kita. Kita menjadi kering kalau kita tidak berdoa. Kita menjadi layu kalau kita melupakan berdoa. Karena doa adalah nafas kehidupan bagi setiap orang percaya. Untuk itu Bapak Inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun dan bagaimanapun keadaan hidupmu, selalulah mengucapkan syukur dan memuji Tuhan. Saya ingat gabe huimot do tiki kuliah do keo di Setia KBP. Saya mengingat ketika saya kuliah di Setia KBP, ketika itu kami hidup di asrama. Selama 5 tahun kami kuliah, kami hidup berasrama. Dan ketika itu kalau kami mau makan, ada satu ruangan namanya mensa. Mensa ini kepanjangan dari menu jasmani. Jadi ketika kami makan ke mensa, yang bertugas berdoa sebelum makan dan sesudah makan ini adalah mahasiswa tingkat 1. Jadi saya ingat dulu ketika saya tingkat 1, ketika baru semester 1, kami satu stambul, satu angkatan 80 orang. Setiap hari 3 kali makan satu hari, ini berganti-gantian untuk memimpin doa sebelum makan dan sesudah makan. Saya ingat seorang teman saya pada saat itu, ketika kami makan, selesai makan, dia melihat makanan dan kami menikmati makanan yang enak. Waktu itu makanannya saksang. Kalau nggak saksang, di situ ada mungkin ikan asam manis yang enak-enak. Lalu ketika dia memimpin doa, dia berdoa, mau lihat malin Tuhan ala si pangalan dan tabukon masih tabudo on alin Tuhan bla 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 amin. Sebelum dia berdoa, dia mengatakan marin temahita tapuji Tuhan ta la soha kula mamuji deba tapat nolongi macam tabudo dah bah. Tapi ketika di hari yang akan datang, ketika pas gilirannya makan, memimpin doa juga, pada saat itu makanan kami, ya menunya mungkin kurang enak lah. Menunya pada saat itu saya ingat ikan asin dan ikan telur dadar. Lalu dia juga yang memimpin doa. Lalu ketika dia berdoa, Tuhan asima rohan tahta mahanyunina. Lalu ketika dia bernyanyi, mariti mahita siapa pede tata hamino nabudi son. Semua nada berhia mapakilalau namangina. Waktu itu kami semua tertawa, tapi karena tingkat 1 dah nggak berani kami ketawa depan senior kami. Udahlah, kami tutuplah mulut kami supaya kami tidak ditegur. Abang inang yang mau dikatakan di situ, pujilah Tuhanmu dalam segala situasi, pujilah Tuhanmu dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketika pahit yang kau terima, ketika manis yang kau terima, jangan mengubah suasana hatimu untuk berdoa kepada Tuhan. Karena disitulah tingkat ucapan syukur kita harus semakin hebat, harus semakin luar biasa memuliakan Tuhan. Lalu kemudian bagaimana cara kita berdoa dan bagaimana supaya kita terbiasa berdoa. Amang pendeta dan maluang martang yang dina. Pak Pendeta, bagaimana saya bisa berdoa kepada Tuhan? Sangat sulit saya berdoa kepada Tuhan. Amang bilang ada 3 tips yang bisa saya sampaikan kepada kita agar kita berdoa dan terbiasa berdoa. Yang pertama, di dalam doa, mari kita memandang Allah sebagai Bapa kita. Itu yang pertama. Kita memandang Allah kita sebagai Bapa kita. Ketika kita memandang Allah sebagai Bapa kita, ada hubungan yang dekat, ada hubungan yang romantis di situ antara Bapa dengan anaknya. Jangan bayangkan hubungan kita dengan Bapa jasmani kita, karena kita
Tidak bisa digeneralkan di sini memiliki hubungan yang baik mungkin dengan bapak atau ayah kita masing-masing. Tapi yang mau dikatakan di sini, hubungan antara bapak dengan anaknya adalah hubungan yang romantis antara anak dengan bapaknya. Ini yang pertama. Karena firman Tuhan dan Yesus mengajarkan juga kepada kita berdoa seperti Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Yesus mengajarkan demikian. Yesus mengajarkan kita ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita menganggap itu sebagai Bapa kita. Lalu yang kedua, di dalam doa, mari kita harus memiliki hati yang bersih. Amal inang, mari kita memiliki hati yang bersih. Tuhan inginlah agar hidup kita mempunyai hidup yang bersih, tidak dikotori dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Ketika kita berdoa, jangan ada rasa benci di dalam hatimu. Ketika engkau berdoa, jangan ada pikiran kotor kepada orang lain. Tapi biarlah kita berdoa dengan tulus, berdoa dengan hati yang bersih. Karena 1 Timotius 2 ayat 8 mengatakan, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa, menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Jadi ketika kita berdoa, jauhkan amarah dalam hati. Ketika kita berdoa, jauhkan perselisihan di antara kita dengan sesama kita. Dan yang ketiga, amanilah yang terakhir, di dalam doa harus penuh dengan pengampunan untuk orang lain. Jangan berdoa dengan mengutuki orang lain. Ada orang yang berdoa tapi dalam doanya mengutuki orang lain. Tapi firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, berdoalah dengan penuh pengampunan untuk orang lain, supaya doa kita menjadi doa yang hidup. Doa kita menjadi sukacita bagi kita. Doa kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena doa kita sampaikan di dalam kasih. Kita berdoa untuk mengampuni orang lain. Jangan pernah menghukum orang lain dalam doamu. Tetapi jika engkau disakiti, engkau mengalami kepahitan dari orang lain, sampaikan itu di dalam doamu, supaya Tuhan mengubahkan hatinya, supaya Tuhan melembutkan hatinya, baik di tengah-tengah kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan masyarakat, sehingga doa kita menjadi doa yang penuh sukacita. Selamat berrogati buat kita amal kita. Selamat menjalani minggu rogati bagi kita dalam 1 minggu ini. Kita diminta untuk berdoa kepada Tuhan. Ajarkan anak-anakmu berdoa. Keras ajarkan anak-anak untuk berdoa, sehingga anak-anak berakar di dalam doanya. Dan doa itu yang membentuk kehidupan anak, memuliakan Tuhan. Kiranya firman ini meneguhkan kita, sehingga firman ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, atas firman-Mu pada saat ini mengingatkan kami agar kami berdoa dan memuliakan Engkau. Ajar kami anak-anak-Mu ya Tuhan, agar menjadi pribadi-pribadi pendoa, agar kami menjadi orang-orang pendoa. Tidak hanya mendoakan diri kami, tapi kami mendoakan orang lain, sehingga orang lain menerima kasih karunia Tuhan. Ajar kami untuk mengucapkan syukur di dalam doa kami, seperti Raja Daud yang masuk ke dalam kemahnya, dia berdoa dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Begitu juga dengan kami ya Tuhan, ajar kami masuk ke dalam kamar kami, menutup pintu kamar kami, mengunci pintu kamar kami, dan kami berdoa kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan berdoa dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku Injil nomor 811 ayat 1 dan 4 sambil mengumpulkan persembahan. Dia
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang menimpa dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatlah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan perayaan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami para pelayan, pendeta, Bible Flow, dan seluruh Sintua mengucapkan kepada jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, tetap berdoa, Tuhan Yesus memberkati. Horas.